Ya, jumpa lagi dengan kami tim Koboi Kolam dari lokasi Keranggan daerah Cibubur. Ya, di sini pasca hujan kembali, di mana air kolam bioflok kami juga kemasukan air hujan, ya seperti itu. Tapi tetap biofloknya sistemnya berjalan dengan baik. Ikannya lincah-lincah, segar-segar, ya, nafsu makannya pun juga tinggi. Nah, ini sudah minta makan ikan-ikannya. Nah, kenapa kita coba menerapkan sistem bioflok? Karena memang kami bertujuan untuk menghemat daripada air itu sendiri, karena kolam yang kami miliki diameter 3, diameter 4, ini membutuhkan kubikasi air yang cukup banyak. Dan ya tentunya untuk pengisian sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, karena cukup lebar. Teman-teman juga bisa lihat ya, seperti ini. Kubikasinya mungkin sudah pernah kita hitung, cukup banyak sekali. Pengisian bisa sampai 1 harian, ya, airnya di dalam kolam ini. Sehingga di samping membutuhkan air yang banyak, juga tentu biaya kelistrikannya juga tinggi. Nah, kemudian juga sistem yang kedua, kami juga memanfaatkan sistem bioflok ini untuk mengolah daripada amoniaknya atau kotoran-kotoran yang dari sisa pakan, ya, dari sisa kotoran ikan dan sisa yang lainnya yang masuk ke dalam kolam diolah dengan menggunakan, ya, tentunya mikroorganisme seperti itu, atau yang kita kenal dengan nama probiotik. Nah, ya tentu teman-teman ketika membangun kolam ini masih ingat ada saluran buang yang ada di tengah-tengah kolam, di bagian dasar, ya, di sana, di dalam sana itu, di tengah-tengahnya. Di bagian dasar itu ada selang penghubung, ya, yang masuk, kemudian ada selang keluarnya di sini, ya, selang keluarnya di sini untuk mengontrol air, ya. Di samping mengontrol air juga untuk melakukan pengurasan terhadap kolam ikan ini ketika melakukan pemanenan, ya. Nah, metode bioflok ini tergantung dengan aerasi, ya, dengan aerator, sangat bergantung dengan oksigen, ya, karena memang oksigen ini menjadi vital untuk mensaturasi daripada oksigen di dalam air, karena memang ikan yang kita tebarkan cukup padat sehingga membutuhkan saturasi oksigen yang bagus di dalam airnya, sehingga kita menggunakan daripada oksigen itu sendiri sebagai sumber untuk ikan dan juga sumber untuk proses bioflok probiotiknya, ya, membutuhkan oksigen seperti itu. Nah, tentu bioflok ini tidak langsung sekali jadi, membutuhkan proses, ya, pembuatannya, dan membutuhkan membutuhkan perawatan, ya, istilahnya perawatan air terus-menerus, karena memang untuk memecahkan daripada amoniaknya, ya, nitrit-nitrit yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Dan nantinya biofloknya itu dimanfaatkan lagi untuk ikan, karena oleh bakteri tadi diubah menjadi gumpalan-gumpalan flok yang nanti akan dimakan oleh ikan-ikan kita itu sendiri, ya. Makanya kadang-kadang banyak yang mengatakan FCR daripada bioflok itu menjadi lebih rendah, ya. Artinya FCR itu, ya, kita tahu FCR itu adalah feed conversion ratio-nya untuk bioflok sendiri antara 0,8 sampai 1.
Artinya ya untuk menghasilkan 1 kilo daging ikan membutuhkan 0,8 sampai 1 kilogram pakan ya, dengan proses bioflok itu sendiri. Ya, dalam proses perawatan bioflok itu sendiri teman-teman, ya tadi kita kembali lagi bahwa seringkali ada teman-teman yang melakukan pembuangan air ya, karena masih adanya kandungan amoniak ya di dalam kolam bioflok itu sendiri. Ya, kita tahu amoniak itu sendiri sangat berbahaya buat ikan-ikan kita ya. Nah, tapi sebetulnya di mana sih sumber amoniak yang yang paling banyak? Karena kalau di kolam ini kan sudah teraerasi dengan bagus ya, sudah oksigennya sudah bagus, mendapat aerasi daripada aerator itu sendiri, oksigennya sudah banyak dihasilkan di sini ya. Nah, di mana lokasi yang banyak mengandung amoniak? Ternyata seperti yang tadi saya bilang, teman-teman ingat bahwa ada di tengah-tengah itu saluran buang ya, saluran buang daripada kolam terpal bioflok ya, karena biasanya orang yang menggunakan bioflok itu menggunakan kolam terpal ya, seperti ini. Nah, ini di saluran buang ini di bawah sana ya, di bawah kolam ikan, ketika kita membangunnya dipendem ya, dipendem, kemudian keluar di sini ya, keluar di sini ya, di sini tujuannya untuk mengontrol tadi. Nah, terkadang di lokasi inilah sumber daripada amoniak yang mengendap ya, masuk airnya, masuk dari sana, kotorannya masuk dari tengah-tengah, masuk ke dalam saluran paralonnya, kemudian masuk ke buangan seperti ini ya, buangan seperti ini masuk di sini. Nah, buangan inilah yang menjadi sumber daripada amoniak yang masih ada daripada kolam bioflok kita ya. Nah, biasanya teman-teman di sini akan mencabutnya untuk membuang daripada kotoran ya, kotoran yang ada di paralon di sini. Teman-teman biasanya akan mencabut, membuang, dan airnya biasanya menjadi bau ya, ada baunya gitu ya, bau tidak sedap, karena memang menjadi sumber amoniak, karena memang di situ tidak mendapatkan daripada oksigen aerator ya, karena memang tidak dipasang. Nah, kami melakukan hal berbeda ya, di mana di dalam paralon ini kita berikan sumber oksigen juga melalui selang aerator ini, kita berikan juga. Tujuannya apa? Tujuannya tadi ya, memecahkan daripada amoniak yang ada di dasar daripada paralon itu sendiri, sehingga benar-benar sempurna, benar-benar dihancurkan amoniaknya, tidak ada endapan yang masuk ke sini ya. Biasanya di sini pengendapnya seperti itu yang menimbulkan bau, biasanya di sini. Nah, ini kita berikan aerator seperti ini ya, sehingga air yang ada di sini tidak akan mudah berbau, tidak akan mudah menjadi sumber racun bagi kolam bioflok kita, sehingga bisa bekerja dengan baik probiotiknya, karena di sini juga kaya akan oksigen. Ya, kita ambil satu saja aerator dari kolam ini, kita masukkan di sini. Ya, nah di sini akan terproses airnya, karena oksigennya sudah cukup kaya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, terus juga ini berperan sebagai pengontrol daripada air itu sendiri, pengontrol ketinggian air yang ada di kolam itu sendiri. Ya, biasanya setelah dimasukkan aerator seperti ini menimbulkan gelembung udara, dan dia akan mengangkat airnya. Biasanya airnya akan tumpah-tumpah gitu ya, akan tumpah dan mengontrol ketinggian air. Ini kurang lebih pipa ini panjangnya 95 cm. Dengan dimasukkan ini berarti nanti dia akan menurunkan air ya, menurunkan air di kolam kita
itu kurang lebih sekitar 5 sentian seperti itu. Jadi ketinggian air di kolam kami menjadi kurang lebih sekitar 90 sentian. Saya rasa itu udah cukup karena juga tidak menimbulkan beban buat aerator. Semakin dalam air yang ada di kolam kita, kolam terpal kita ini, semakin beban buat aerator karena kemampuan aerator rata-rata tekanannya itu untuk ketinggian air sekitar 60 sampai 70 ya, bahkan ada yang 40 juga ada seperti itu ya kemampuannya, sehingga menjadi berat bebannya aerator sehingga aerator jadi kecil. Kalau airnya kita turunkan sesuai dengan tekanannya seperti itu, dia akan jauh lebih besar. Nah, ini kita kebetulan menggunakan aerator yang LP200 sehingga masih tetap kuat semburannya, masih tetap kencang seperti ini ya. Dengan turunnya air kurang lebih sekitar 5 cm, dia akan menjadi lebih kencang lagi seperti itu, dan akan mempercepat proses daripada ikan itu menjadi lebih lincah ya, karena pasokan oksigennya jadi lebih banyak karena aeratornya sudah cukup kencang. Dan disinilah sumber racunnya sudah kita bisa atasi dengan memberikan aerator seperti ini. Mungkin itu yang bisa kita laporkan dari tim Koboi Kolam. Mudah-mudahan ikan kita sehat-sehat dan ikan teman-teman juga sehat-sehat ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu informasi buat teman-teman juga untuk bisa menerapkan ini aerator di dalam peralonnya, karena memang disinilah sumber daripada amonia ya. Ini kita semua pasang semua, di sini juga kita pasang ya semua. Ini juga sudah kita pasang gitu. Ini juga sudah kita masukkan. Ya, sebelah sana juga sudah kita masukkan juga. Tuh prosesnya ya. Ini juga sudah. Nah, ini buat kontrol airnya juga sudah bagus. Yang sana juga sudah kita masukkan. Ya, itu yang Koboi Kolam lakukan. Mudah-mudahan ikan menjadi jauh lebih sehat lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dari tim Koboi Kolam.